seberkas sinar listrik menembus kegelapan di atas perairan tenang Samudra Atlantik. Titanic dengan tenang bergerak melewati gelombang. Para penumpang sedang tidur ketika tiba-tiba satu bentuk putih berukuran raksasa tersorot berkas sinar. Gunung es nahas ini nyaris membelah bagian samping kapal legendaris tersebut. 14 April 1912. Hanya 2 hari sebelum seseorang memfoto gunung es raksasa berbentuk elips yang sangat aneh, ternyata kemungkinan besar gunung es ini terbentuk dari salju yang jatuh 100.000 tahun lalu. Peneliti memakai pemodelan komputer untuk memperkirakan asalnya. Mereka memakai data dari tahun 1912 dan menambahkan informasi baru tentang angin dan arus laut. Kesimpulan mereka, kemungkinan gunung es ini adalah bagian dari gugusan kecil gletser di barat daya Greenland. Hari ini, menghitung rute gunung es semacam itu di tahun tertentu di masa lalu sudah mungkin dilakukan. Jadi gunung es kenamaan ini bergerak dari Greenland ke suatu area yang lebih jauh ke selatan dari Cornwall. Kalau saja Titanic melewati wilayah ini 2 hari lebih lambat saja, gunung es itu sudah bergerak jauh dari titik pertemuan keduanya. Awalnya, bobot gunung es paling tersohor itu 75 juta ton. Seiring waktu, pelan-pelan ia mulai meleleh. Dan saat menenggelamkan Titanic, bobotnya tinggal 1,5 juta ton. Saat tabrakan, kemungkinan gunung es ini sudah meleleh selama berbulan-bulan, tapi ia tetap saja monster yang sebenarnya. Saat Titanic tenggelam, panjang gunung es itu 120 meter dan lebih dari 30 meter permukaannya ada di atas air. Sebagian orang percaya supermoon lah penyebab Titanic tenggelam. Malam itu ada peristiwa langka terkait bulan yang belum terjadi selama 1400 tahun. Dalam kondisi normal, gunung es tersebut belum akan bergerak sejauh ini ke selatan tanpa meleleh dan kehilangan sebagian besar masanya. Tapi, mungkin supermoon yang menimbulkan gelombang tinggi yang di luar kebiasaan juga menarik gunung es itu menjauhi gletser jauh lebih cepat dari biasanya. Ada bakteri jenis tertentu yang perlahan-lahan mengonsumsi sisa-sisa Titanic, korosi garam, arus laut, suhu yang membeku, ditambah mikroorganisme pemakan karat bisa melahap seluruh bangkai kapal itu. Artis Amerika Dorothy Gibson ada di atas Titanic. Dia selamat dan ketika tiba di kota New York, hampir seketika itu juga, dia mulai membuat film berjudul Sail from the Titanic. Film itu dirilis cuma sebulan setelah Titanic tenggelam. Dan dalam film itu, dia bahkan memakai sepatu dan pakaian yang sama dengan yang dipakainya saat bencana yang sebenarnya. Film itu sukses besar pada saat itu, tapi juga satu-satunya salinan film yang diketahui hancur dalam kebakaran. 14 tahun sebelum Titanic tenggelam, terbit sebuah novela berjudul Futility. Dan novela ini seperti memprediksi seluruh kejadian tersebut. Kisahnya berkisar tentang kapal fiktif bernama Titan yang tenggelam dalam pelayarannya. Ukuran Titan hampir sama dengan Titanic dan keduanya tenggelam di bulan April. Dan alasannya juga menabrak gunung es, baik kapal asli maupun fiktif digambarkan sebagai kapal yang tidak bisa tenggelam. Keduanya dilengkapi sekoci yang jumlahnya sudah memenuhi secara hukum yang kemudian ternyata jauh dari cukup. Kita sudah menonton ini dalam film, tapi memang ada kisah cinta sebenarnya di Titanic. Bahkan, 13 pasangan naik Titanic sebagai bagian dari bulan madu mereka. Salah satu dari pasangan itu adalah pemilik swalayan Macy's di New York. Begitu situasi jelas bahwa Titanic tenggelam dengan cepat, si wanita menolak masuk sekoci tanpa suaminya. Tapi sang suami nggak mau mengikutinya, sementara masih ada wanita dan anak-anak yang menurutnya harus naik sekoci lebih dulu. Lalu sang istri memberikan mantelnya ke pelayan dan dia ngotot agar pelayannya masuk sekoci dan ingin pelayannya hangat. Adapun wanita itu sendiri, dia ingin tetap bersama suaminya sampai akhir. Sebagian orang percaya bahwa Titanic tenggelam karena mumi, bukan karena gunung es. Semuanya berawal dari sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dengan seorang wanita misterius yang hidup di kota para pencuri di Mesir. Orang sedikit sekali mengenalnya, tapi mereka menyebutnya pendeta wanita.
Muminya dimasukkan sarkofagus kayu dan diberi tutup besar bergambar wajahnya dengan tulisan mistis. Tempat ini tersembunyi sampai paruh pertama abad ke-19 saat sekelompok penduduk lokal tanpa sengaja menemukannya dan mereka dianggap mengganggu ketenangannya. Tak seorang pun tahu bagaimana, tapi hari itu mumi tersebut lenyap tanpa bekas. Beberapa dekade kemudian, sekelompok sahabat kaya dari Inggris pergi ke Mesir dan menemukan peti mumi kosong bergambar pendeta wanita itu yang matanya seperti menembus kekosongan. Mereka memutuskan untuk membeli peti itu, tapi si pembeli lenyap di malam yang sama, bahkan sebelum memperoleh peti itu. Semua anggota kelompok itu mengalami kecelakaan, peti itu berpindah lokasi beberapa kali. Sampai, seperti yang dipercaya sebagian orang, berakhir di Titanic. Sebuah kapal selam robot butuh waktu lebih dari 70 tahun untuk menemukan kapal legendaris ini. Bangkai kapal itu ada di kedalaman mendekati 4.000 meter di bawah permukaan Samudra Atlantik dalam kondisi patah menjadi dua. Kenapa kapal ini patah? Tak seorang pun tahu dengan pasti. Sebagian menduga ini terjadi karena air memasuki kapal saat bertabrakan dengan gunung es. Tekanannya begitu kuat hingga kedua bagian kapal terpisah mulai dari struktur dasarnya. Yang lain bilang karena paku keling di lambung kapal, paku-paku keling ini mengandung terak atau sisa peleburan dalam konsentrasi tinggi. Dan ini bisa menyebabkan logam terbelah. Secara umum kapal ini memiliki banyak kelemahan, dimulai dari desainnya. Sekat kedap airnya nggak tertutup rapat di bagian atas, ini memungkinkan air mengalir di sela-sela kompartemen dan akhirnya menenggelamkan kapal. Besi dari paku keling kapal dan baja lambungnya akhirnya rusak karena kandungan belerang yang tinggi, suhu dingin, dan kecepatan tinggi. Baja itu hancur hingga paku kelingnya mencuat dengan cukup mudah. Karena itu Titanic tenggelam 20 kali lebih cepat daripada seharusnya. Kalau Titanic menabrak gunung es dari depan, bukan dari samping, mungkin ia akan tetap terapung. Bagaimana mungkin anggota kru nggak punya teropong? Teropong pasti akan sangat membantu melihat gunung es tepat pada waktunya, bahkan mungkin bisa menghindarkan bencana. Tapi teropong di atas Titanic terkunci di kompartemen penyimpanan. Cuma satu anggota kru yang punya kuncinya dan dia telah dipindah dari kapal itu tepat di malam sebelum kapal mulai berlayar. Anggota kru ini bilang dia nggak ingat untuk menyerahkan kunci itu. Tapi tanpa teropong pun, kemungkinan kapal masih punya waktu untuk mengubah jalur dan menghindari tabrakan kalau kru memperoleh peringatan. Tapi itu masalahnya, seseorang memang mengingatkan mereka. Sekitar sejam sebelum insiden, satu kapal yang posisinya relatif dekat dengan Titanic, SS Californian, mengirim pesan untuk memberi info kalau kapal tersebut terpaksa berhenti karena padang es padat. Tapi peringatan itu nggak pernah sampai ke Kapten Titanic. Beberapa ahli bilang ini terjadi karena operator radio nggak berpikir informasi ini mendesak, dan kemudian SS Californian bilang mereka nggak menerima permintaan bantuan dari Titanic karena operator radio mereka sedang nggak bertugas. Sebagian orang bilang kru Titanic nggak bisa melihat gunung es pada waktunya karena ilusi optik. Mungkin kondisi atmosfer malam itu menyebabkan pembiasan super yang bisa menyamarkan gunung es. Bagaimanapun tak seorang pun benar-benar melihat gunung es sampai posisinya sudah terlalu dekat dengan kapal untuk menghindarkan tabrakan. Bahkan jarak antara saat mereka melihat gunung es dengan tabrakan tidak ada semenit penuh, cuma 37 detik. Dan Titanic butuh 2 jam 40 menit untuk lenyap ke bawah gelombang laut. Tanggal 3 Oktober 1849, seorang jurnalis dari koran lokal Baltimore, Joseph Walker, pergi ke sebuah rumah minum. Saat mendekati gedung itu, dia melihat seorang pria berbaring di selokan. Walker mendatangi pria itu untuk menyadarkannya. Pakaian pria itu kotor, dia terlihat lusuh dan sedang bergumam sesuatu. Joseph menanyakan namanya, pria itu menjawab, "Namaku Edgar Allan Poe." Semua hal seram, novel-novel detektif dan karya sains fiksi berasal dari Edgar Allan Poe. Dia menemukan genre baru yang menginspirasi ribuan penulis dan sutradara untuk menciptakan cerita-cerita menarik dan mengerikan. Dia adalah salah satu penulis paling terkenal di seluruh dunia, tapi sayangnya hidupnya kelam dan dramatis. Akhir hidupnya pun sekelam dan semisterius karya-karyanya.
Edgar lahir dalam sebuah keluarga seniman teater pada tahun 1809 di Boston, Massachusetts. Tragedi pertama dalam hidupnya terjadi saat dia berusia 2 tahun. Dia menjadi yatim piatu pada usia itu karena ibunya sudah meninggal dan ayahnya meninggalkan keluarganya. Sepasang suami istri dari Richmond, John dan Frances Allen, mengangkat Edgar sebagai anak dan John dianggap sebagai ayah angkat Edgar. John Allen bekerja sebagai pedagang, menghasilkan banyak uang dan membiayai pendidikan Edgar. Edgar juga belajar di Universitas Virginia. Di sana dia senang sekali berjudi. Suatu hari, Edgar kalah telak, dia nggak bisa bayar utang dan ayah angkatnya menolak membantunya. Karena utang-utangnya, biaya hidup Edgar dari ayah angkatnya diputus dan dia dibawa ke Richmond. Di sana tragedi lain menimpanya. Penulis muda itu jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Sarah Elmira Royster. Edgar ingin menikahinya, tapi dia memilih pria lain dan bertunangan. Hal itu menghancurkan hati Edgar dan mungkin ini adalah dorongan kuatnya untuk mulai menulis. Edgar suka sekali dengan penyair Inggris Lord Byron dan dia ingin menghasilkan uang dari puisi dan cerpen. Pada umur 18 tahun, Edgar pindah ke Boston dan menerbitkan buku pertamanya, Tamerlane and Other Poems. Karya ini nggak menghasilkan uang, buku itu gagal didistribusikan dan bahkan tidak diulas. Banyak sejarawan meragukan keberadaan buku ini, tapi mereka menemukan salinannya di Museum Inggris pada tahun 1876. Menurut catatan, ada sekitar 50 salinan buku Tamerlane and Other Poems dan kini hanya tersisa 12. Ahli buku langka menganggap buku pertama Edgar Allan Poe sebagai salah satu salinan karya sastra Amerika paling berharga di abad ke-19. Tahun 2009, buku ini terjual dalam sebuah lelang seharga $662.000. Dan salinan sebelumnya terjual seharga $225.000. Tapi Edgar nggak mendapat sepeser pun dari penjualan itu. Dia terjerumus utang dan gaya hidupnya buruk. Dia pun terus menulis cerita pendek sampai akhirnya dia ikut wajib militer selama 2 tahun. Setelah itu Edgar pergi ke New York. Kali ini dia mendapat pekerjaan sebagai kritikus di majalah lokal di mana dia menulis banyak ulasan untuk karya penulis lain. Selama bekerja di sini, Edgar menciptakan gaya kritik yang tajam dalam literatur. Tapi, dia juga menulis puisi sendiri dan suatu hari dia sukses. Tahun 1845, Edgar menulis puisi terkenalnya The Raven. Ini adalah kisah seorang pria yang mengalami cinta tak berbalas dan sedang mengobrol dengan seekor gagak di malam yang gelap. Puisi ini menjadikan Edgar seorang penyair terkenal. The Raven diterbitkan di hampir semua majalah dan koran Amerika. Orang-orang di jalanan mengenali Edgar Allan Poe dan mengutip puisinya. Masyarakat kelas atas New York mengundangnya ke klub-klub pribadi. Edgar akhirnya terkenal. Dia sukses secara internasional. Tapi meski memiliki ketenaran yang diinginkan penulis manapun, dia tetap nggak punya banyak uang. Dia mendapat $9-15 dari The Raven dan upah sekitar $120 untuk edisi yang diterbitkan. Oh iya, Edgar adalah penulis Amerika pertama yang mampu bertahan hidup dari uang yang dihasilkannya dari menulis. $15 itu nggak banyak, bahkan di masanya saat itu, tapi yang penting dari kesuksesannya adalah dia bisa terus maju dalam karirnya. Meski akhirnya mulai menghasilkan uang, dia masih tetap kesulitan membiayai hidupnya sendiri, belum lagi keluarganya. Ditambah lagi dia punya banyak utang, dia harus membayarkan uang ke orang yang diutanginya. Di awal tahun 1846, segalanya memburuk. Pertama, dia kehilangan pekerjaan utamanya sebagai kritikus sastra. Majalah tempat dia bekerja bangkrut dan Edgar sekali lagi kehabisan uang. Penghasilan utamanya waktu itu adalah memberi perkuliahan. Orang-orang yang hadir senang dengan penampilan penulis yang cerdas dan berani itu. Dia mengkritik bisnis sastra yang berat sebelah dan penulis-penulis di zamannya. Dia juga mengadakan pertemuan puisi yang mengesankan. Ulasan penampilan Edgar selalu baik, tapi entah kenapa popularitas perkuliahan ini menurun seiring dengan harga tiketnya. Edgar bersama istri dan ibunya pindah ke Bronx, tempat tragedi lainnya terjadi. Virginia Poe, istri sang penyair, meninggal di usia 24 tahun. Katanya, Edgar nggak pernah pulih secara mental dari kehilangan ini.
Edgar terus melanjutkan perkuliahan dan menulis cerpen. Dia juga ingin menikah lagi untuk mengisi kekosongan hatinya. Mungkin karena itulah dia masih sering mengunjungi rumah minum dan bar. Tanggal 27 September 1849, Edgar berangkat naik kapal dari Richmond, Virginia menuju Philadelphia. Dia ditugaskan untuk mengedit sekumpulan puisi oleh seorang penyair wanita dari Amerika. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi 6 hari ke depan, tapi tanggal 3 Oktober, Dr. Joseph Snodgrass yang kenal dengan Edgar menerima surat dari jurnalis koran lokal Baltimore, Joseph Walker. Suratnya berisi dia menemukan seorang pria yang berpakaian kotor berbaring di selokan. Pria itu tampak sedih dan berkata bahwa namanya adalah Edgar Allan Poe. Dr. Snodgrass terkejut karena Edgar seharusnya ada di Philadelphia mengedit puisi. Dr. Snodgrass langsung pergi dan menemui Edgar di rumah minum itu. Matanya kosong, dia mengatakan sesuatu yang gak bisa dipahami dan dia memakai pakaian orang lain. Sang dokter langsung mengirimnya ke rumah sakit, sementara Edgar gak sadar. Dia menggumamkan sesuatu yang gak bisa dimengerti dan gak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi padanya. Dr. John Moran adalah satu-satunya orang yang berkomunikasi dengannya di saat-saat akhir hidupnya. Tanggal 7 Oktober 1849, Edgar Allan Poe meninggal dunia. Dr. Moran tidak bisa membuat diagnosis yang akurat. Menurut satu versi, sang penulis menderita rabies. Di abad ke-19, penyakit ini umum terjadi dan menyebabkan kebingungan serta halusinasi. Tapi versi ini simpang siur, orang yang sakit rabies biasanya takut air, sedangkan Edgar gak ada masalah sama air. Versi lainnya mengatakan Edgar diserang oleh kakak-kakak Sarah Royster Selton yang gak merestui adiknya menikah dengan Edgar. Dia mungkin juga menderita cedera parah dan otaknya terganggu. Tapi kenapa dia mengenakan pakaian orang lain saat ditemukan? Edgar menyebut-nyebut nama Reynolds beberapa kali di malam terakhirnya, tapi tidak ada yang mengetahui siapa pria itu. Tahun 2006, para ilmuwan meneliti rambut Edgar dan menemukan kadar arsenik yang tinggi meski tidak kritis. Zat ini menyebabkan masalah hati dan penyakit lain, tapi bukan itu yang menjadi penyebab utama kematian Edgar. Analisis itu juga menunjukkan bahwa tak lama sebelum hari nahas itu, tingkat merkuri di tubuh sang penulis naik sampai 264%. Merkuri. Kita di desa Turfield, Inggris. Ini tahun 1871. Di sini di suatu jalan, kamu bisa temukan rumah tertentu. Rumah ini nggak ada bedanya dengan rumah-rumah lain, tapi banyak orang tetap di sekitarnya sambil menunggu sesuatu. Pintu rumah itu terbuka. Beberapa orang dewasa keluar dari sana. Mereka kelihatan terkejut dan bilang kalau semua rumor itu ternyata benar. Wanita itu keluar ke teras dan minta beberapa orang lagi masuk, dan kamu salah satu dari mereka. Kamu masuk ke kamar dan terlihat seorang gadis berumur 11 tahun tidur di ranjang. Dia kelihatan pucat dan kurus. Meskipun orang-orang mengobrol dengan keras di kamar itu, gadis itu nggak terbangun. Ibunya bilang dia sudah tidur selama 6 bulan. Kamu tinggalkan kamar itu dan beberapa orang berikutnya masuk untuk melihat gadis yang tidur itu dengan mata kepala sendiri. Ini kisah tentang tidur paling berkepanjangan dalam sejarah. Rekor ini dipegang oleh seorang gadis bernama Ellen Sadler yang tidur selama 9 tahun. Dia lahir dalam sebuah keluarga besar di desa Turfield, Inggris, di paruh kedua abad ke-19. Ellen adalah anak ke-12. Orang tuanya nggak kaya dan mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka ajari anak-anak untuk membantu mereka sejak usia dini, dan Ellen tak terkecuali. Menginjak umur 11 tahun, dia meninggalkan rumah untuk bekerja sebagai pengasuh anak di kota terdekat. Ketika jauh dari keluarganya dan dikelilingi orang asing itulah, Ellen mulai merasa nggak sehat. Dia menderita sakit kepala, nggak nyaman, dan merasa kantuk tertentu. Gejala ini menjadi begitu parah hingga gadis ini nggak bisa bekerja dengan baik. Dia kembali ke rumahnya di desa di mana orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Para dokter nggak tahu cara menolongnya karena nggak bisa mendiagnosis. Mereka menghabiskan 18 minggu untuk mengobati gadis malang itu. Hasilnya, meskipun belum sembuh, Ellen dibawa pulang dari rumah sakit.
Setelah kembali ke rumah, dia menderita sakit kepala dan rasa kantuk parah. Ellen Sadler merasa makin parah. Lalu, suatu hari, dia berbaring dengan tenang di ranjangnya dan tertidur. Ellen baru bangun setelah 9 tahun. Selama itu, ibunya yang merawatnya. Ibunya menyuapi dia susu dan teh. Gadis yang tidur itu kehilangan berat badan dan kekuatan. Seluruh desa segera tahu tentang Ellen. Orang mulai berdatangan ke rumahnya untuk melihat fenomena aneh itu. Mereka lihat dia, mencoba membangunkannya, dan bercerita tentang dia ke teman-teman mereka. Berita tentang gadis yang tidur itu menyebar ke seluruh negeri. Ellen telah menjadi bahan tontonan. Orang dari seantero Inggris berdatangan untuk melihat seseorang yang telah tidur beberapa tahun. Mereka menyebut rumah tempat tinggal keluarga Ellen Sleepy Cottage. Para dokter dan reporter berdatangan ke sana. Seorang jurnalis dari Daily Telegraph menggambarkan tubuh gadis itu lemah dan terlalu lunak. Kakinya sedingin es dan bibirnya biru. Napas anak itu hampir nggak kelihatan. Tampaknya pelan-pelan kehidupan mulai meninggalkan tubuhnya. Keluarga gadis itu menggalang dana untuk perawatan putri mereka. Karena itu, banyak orang mengira ini cuma pertunjukan. Karena alasan tertentu, ibu si gadis gak mengizinkan dokter tinggal bersama Ellen dalam waktu lama. Sebagian orang bilang kalau ibunya memberinya pil tidur tiap hari agar dia gak terbangun. Dan seseorang mengaku kalau dia pernah bertemu seorang gadis yang tak sadarkan diri duduk di dekat jendela. Ibu dari gadis itu juga menolak tawaran dokter untuk mengadakan pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di London. Kita nggak mungkin menemukan seluruh kebenaran tentang dia karena nggak ada diagnosis resmi dari dokter. Ada kemungkinan gadis itu mengalami koma atau menderita penyakit lain yang belum dikenal sains di abad ke-19. Bisa jadi ini gangguan tidur kronis di mana seseorang mengalami serangan kantuk tak terkendali. Bisa saja kamu lagi menyusuri jalan dan merasa sangat ingin tidur hingga jatuh ke tanah. Ellen tumbuh dalam keluarga besar dan terbiasa kerja keras sejak kecil. Mungkin kelelahan yang parah dan kurang tidur menyebabkan narkolepsi. Bagaimanapun, cerita ini berakhir dengan baik. Suatu hari, Ellen Sadler bangun. Dia nggak ingat apa yang telah terjadi dan sangat terkejut saat keluarganya bilang kalau dia telah tidur selama 9 tahun. Pertumbuhan gadis itu sedikit melambat dan penglihatannya memburuk, tapi kesehatannya lumayan. Ellen menikah dan punya 6 anak. Tahun 1911, di usia sekitar 50, Ellen meninggal. Yuk kita lihat kisah yang sama sekali berlawanan tentang seseorang yang memegang rekor waktu terlama tanpa tidur. Di bulan Januari 1964, Randy Gardner, anak SMA berumur 17 tahun, mengaku bahwa dia tetap terjaga selama beberapa pekan. Eksperimen itu dimulai bulan Desember dan berakhir Januari. Dan pada akhirnya, Randy merasa sangat normal. Kejadian ini tercatat dalam Guinness Book of Records dan memungkinkan ilmuwan banyak belajar tentang struktur otak manusia. Randy ingin mengerjakan proyek sains sekolah terkait tidur. Dia harus tetap terjaga selama mungkin dan temannya harus memastikan bahwa Randy selalu melek. Awalnya, semua berjalan lancar. Teman Randy menyimpan buku harian di mana dia mencatat berbagai perubahan terkecil dalam tubuh Randy. Randy bertahan dengan mudah pada 2 hari pertama. Dia selalu berdiri dan gak pergi ke tempat tidur. Setelah 3 hari, kemampuan kognitif dan sensoriknya mulai menurun. Di hari keempat, Randy merasa sakit. Dia berjalan di rumah dan mencium jeruk-jerukan. Bau lemon dan jeruk membantunya mengatasi kondisi buruk ini. Di siang hari, Randy main bola basket dan pergi bowling dengan teman-temannya. Malam hari membosankan, sebab anak-anak itu nggak tahu harus apa, tapi Randy tetap nggak tidur. Seminggu berlalu, dan Randy menunjukkan hasil permainan bola basket yang sangat bagus. Kemampuan fisiknya belum berubah, bicaranya jelas dan logis. Sampai saat ini, berita di seluruh negeri membahas tentang Randy dan eksperimennya. Randy menjadi selebritas, dan ini juga membantunya tetap terjaga. Sejumlah ilmuwan mengunjungi Randy.
Dengan bantuan soal matematika, mereka menguji kemampuan intelektualnya. Dan di sini, dia menunjukkan hasil yang buruk. Dia sedang memecahkan soal matematika, tapi kemudian lupa apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dilakukan. Ilmuwan memindai otaknya dan mencatat data aktivitasnya. Lalu 8 Januari 1964 jam 2, Randy memecahkan rekor waktu tanpa tidur sebelumnya. Dia terjaga selama 264 jam. Ilmuwan memasang sejumlah elektroda di kepalanya saat dia tertidur dan mengamati aktivitas otaknya. Randy bangun setelah beberapa jam tidur nyenyak untuk pergi ke toilet. Lalu dia berbaring di ranjang lagi dan baru bangun setelah 14 jam. Dia pergi sekolah dengan suasana hati yang baik. Semua orang terkejut. Sepertinya eksperimen otak berat ini gak ada konsekuensi negatifnya. Randy terus belajar seperti sebelumnya, main basket, dan menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Ilmuwan mempelajari hasil penelitian otak dan menemukan bahwa selama ini otak Randy melakukan tidur ringan. Ini disebut tidur mikro. Dan yang menarik, orang yang mengalaminya mungkin gak merasa bahwa secara teknis sebenarnya dia sedang tidur. Kita banyak mendengar cerita tentang orang yang bertahan hidup berminggu-minggu di gurun, hutan Amazon, dan pulau-pulau tak berpenghuni. Kisah-kisah semacam itu menunjukkan betapa manusia bisa tangguh dan ulet. Tapi dari banyak kasus ini, ada satu yang benar-benar bikin kagum, yaitu kisah pria yang bertahan 3 hari di kapal tenggelam di dasar Samudra Atlantik. Dia nggak punya tangki oksigen, listrik, sarana komunikasi, maupun makanan, tapi dia bertahan. Ini terjadi tahun 2013 di kapal tongkang yang melintasi perairan Atlantik di sepanjang pesisir Nigeria. Hari itu, pagi-pagi benar ada badai kecil. Kapal tongkang itu menarik kapal bermuatan tangki minyak. Tiba-tiba muncul gelombang tinggi. Gelombang itu menerjang kapal dan memutus kabel. Pukul 4.30 kapal tongkang terbalik. Seluruh geladaknya di bawah air dan lambung kapal mencuat dari permukaan laut. Kapal tongkang tenggelam perlahan. 12 kru terjebak karena semua ada di kamar mereka yang terkunci. Mereka menutup pintu di kabin sebagai kehati-hatian karena di perairan itu banyak perompak. Karena terkunci, mereka nggak bisa keluar. Tapi salah seorang dari mereka, koki Harrison Okina, sedang di kamar mandi saat itu. Kamar mandi terbalik, Harrison jatuh ke plafon. Semua pakaian dan rak toilet berjatuhan di kepalanya. Dia terpana dan nggak mengerti apa yang terjadi. Saat mendengar jeritan anggota kru lain, dia sadar kapal sedang tenggelam. Harrison berusaha berdiri. Dengan berpegangan di dinding, pelan-pelan dia keluar dari kabin itu. Ketinggian air naik ke atas kepalanya. Harrison menarik napas dalam. Secara intuitif, karena dorongan rasa takut, dia sampai di ruang mesin. Di sana masih ada kantong udara. Ruang ini nggak tergenang sepenuhnya, karena air nggak sampai di sana dan udara belum keluar. Harrison sadar ini tempat teraman baginya saat itu. Dia nggak punya air bersih dan tanpa makanan. Dia berada di ruangan yang dingin dan lembab. Lantai tergenang dan kaki Harrison mulai membeku. Peluang untuk bertahan nyaris nggak ada. Di ruang mesin, pria itu menemukan sebotol soda dan baju pelampung dengan 2 lampu senter yang terpasang. Sampai saat ini, kapal sudah turun ke dasar laut di kedalaman 30 meter. Ini sekitar setinggi bangunan 10 lantai. Lambung kapal tergencet dan mengeluarkan bunyi gilasan karena tekanan air. Kemudian, Harrison mendengar gerakan aneh di luar pintu. Itu bunyi hiu dan ikan-ikan lain yang memasuki geladak. Sampai di sini, Harrison mulai hilang harapan. Tidak ada bahan makanan dan tekanan air bukan masalah utama. Kantong udara di ruang itu kecil, artinya oksigen yang ada sedikit. Tiap 24 jam, rata-rata manusia butuh sekitar 10 meter kubik udara. Artinya, sisa waktu bagi Harrison untuk bernapas kurang dari 1 hari. Meski begitu, dia bertahan dalam kondisi ini selama sekitar 60 jam. Ini terjadi berkat air. Tekanan di sekitar kapal begitu kuat hingga mengompresi udara sampai sekitar 4 kali. Masalah lain adalah koki yang bernapas itu. Saat menarik napas, kita menyerap oksigen. Saat mengembuskan napas, kita melepas karbon dioksida. Bahan ini berbahaya bagi kesehatanmu jika konsentrasinya di udara mencapai 5%.
Harrison perlahan-lahan memenuhi ruang mesin dengan karbon dioksida, dan dia nggak bisa keluar. Jam demi jam, bernapas makin sulit. Tapi sekali lagi, di sini dia beruntung. Air menyerap karbon dioksida, dan Harrison bergerak serta mencipratkannya ke berbagai arah. Hingga tanpa sadar, dia menambah area air dan kadar karbon dioksida di bawah kritis. Tapi bahaya belum berakhir. Hipotermia bisa terjadi di ruangan dingin yang gelap. Hipotermia adalah kondisi ketika suhu tubuhmu turun di bawah 35 derajat Celcius. Kamu kedinginan dan persepsimu tentang dunia terdistorsi. Kamu nggak mengerti di mana kamu berada dan apa yang terjadi. Kamu bisa hilang ingatan dan bahkan mengalami terminal burrowing. Perilaku aneh ini muncul selama hipotermia saat seseorang mencoba mencari tempat berlindung kecil meskipun dia ada di ruangan tertutup. Dia bahkan bisa mulai menggali lantai yang dingin dengan tangan kosong. Di saat yang sama, orang bisa cepat membeku dan hilang kesadaran dalam 2 jam. Ruangan Harrison terisi air es dari bawah. Dia nggak akan bertahan dalam kondisi itu jika tetap bertahan di lantai selama beberapa jam. Tapi dia berhasil membuat pijakan dengan kasur. Ini membuatnya tetap sedikit di atas ketinggian air. Dengan berlalunya jam demi jam, rasa takut dan putus asa makin membelenggu pikiran penyintas itu. Dia nggak bisa keluar karena berbagai alasan. Salah satunya karena sedikitnya sinar matahari yang bisa menerobos sampai sedalam itu. Dan Harrison nggak bisa melihatnya. Botol soda itu hampir kosong dan lampu senter sudah mati. Pria itu dalam kegelapan pekat, tapi penyelamatnya sudah dekat. Ketika tim penyelamat mencari korban selamat di sekitar situ, Harrison memikirkan keluarga dan kehidupannya. Harrison melihat berkas-berkas cahaya melalui sebuah lubang di reruntuhan kapal. Para penyelam memeriksa dasar laut. Ini satu-satunya peluang untuk selamat. Harrison keluar dari tempatnya dan berenang ke arah penyelamat. Dia mencari jalan menembus kegelapan. Berkas cahaya lampu senter penyelam menghilang. Harrison mencari penyelam dalam keadaan gak melihat, tapi mereka ada di ujung lain geladak. Oksigen mulai habis, jadi dia memutuskan kembali. Di paru-parunya hampir gak ada udara tersisa. Dia mulai lemas, tapi berhasil sampai ke ruang penyelamat. Yang terpenting adalah jangan putus asa. Ini satu-satunya peluang untuk selamat. Setelah menata napas dan mengisi pasokan oksigen paru-parunya, Harrison berupaya kedua kalinya. Dia keluar dari ruang mesin dan melihat penyelam. Dia berenang sekuat tenaga ke arahnya. Penyelam itu gak melihat Harrison. Jadi koki itu mengetuk lehernya dari belakang dan memegangi tangannya dengan erat. Awalnya penyelam itu ketakutan, tapi dia sadar ada manusia hidup di depannya. Harrison berenang ke ruangan dan mengarahkan penyelam saat oksigennya mulai habis. Kamu bisa mencari rekaman kamera penyelamat di internet saat Harrison yang ketakutan di ruang penyelamat bertemu dengan penyelam. Tim penyelamat memberinya masker oksigen. Mereka nggak percaya ada manusia hidup di depan mereka. Harrison nggak segera bisa naik ke permukaan karena besarnya tekanan. Dia sudah melewatkan 60 jam di dasar laut. Jadi tingkat tekanan harus diubah perlahan-lahan agar kesehatannya nggak terganggu. Karena itu, para penyelam menempatkannya di ruang dekompresi untuk berangsur-angsur mengurangi tekanan eksternal. Kemudian, saat keluar, Harrison melihat bintang-bintang. Koki itu mengira dia berada di dasar laut seharian. Jadi, dia terkejut ketika tahu bahwa dia di bawah air selama 60 jam. Dia juga mengira semua kru sudah melupakannya dan meninggalkan kapal sejak awal. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak saat itu, tapi Harrison masih sering bermimpi buruk tentang ruang udaranya. Kadang dia terbangun di tengah malam dan bilang ke istrinya bahwa ranjang mereka tenggelam dan saat itu mereka ada di laut. Kasus serupa menimpa penyelam scuba Michael Proudfoot pada tahun 1991. Dia meneliti kapal selam yang tenggelam di lepas pantai Baja California. Dalam penyelaman ini, tanpa sengaja regulator alat pernapasannya rusak hingga dia nggak punya cadangan oksigen. Michael nggak bisa naik ke permukaan karena posisinya terlalu dalam. Oksigen dalam paru-parunya nggak akan cukup. Syukurlah penyelam itu menemukan kantong udara di dalam kapal. Dia berenang ke sana dan menunggu tim penyelamat. Selama 2 hari, dia di bawah air dalam kegelapan. Dia makan landak laut mentah dan minum sedikit air hangat dari periuk yang dia temukan. Syukurlah tim penyelamat menemukannya. Michael Proudfoot keluar dari sana dalam keadaan hidup.
Bayangin kamu lagi ikut kuis di babak terakhir. Di hadapanmu sudah ada 3 pintu. Di balik salah satu pintu ada mobil, dan di balik 2 pintu lain ada kambing. Di situ kamu milih pintu pertama. Pembawa acara yang tahu letak mobil itu ngebuka pintu 3 yang ternyata berisi kambing. Lalu dia bilang, ini pilihan terakhirmu. Apa kamu mau milih pintu lain? Mungkin kamu mau ganti ke pintu 2? Jangan terburu-buru. Waktumu masih cukup sebelum kamu nentuin pilihan. Gimana? Kamu udah nentuin pilihanmu kan? Inilah yang disebut dengan masalah Monty Hall, yang diambil dari nama pembawa acara permainan saat hal ini pertama kali ditemukan. Menurut para PhD dan ahli matematika, mengganti pilihan pintu nggak akan begitu ngaruh. Saat kamu milih pertama kali, peluangmu milih pintu yang ada mobilnya sebesar 1:3. Pintu manapun yang kamu pilih, peluangnya sama besar. Setelah pembawa acara ngebuka salah satu pintu, peluangmu milih pintu yang ada mobilnya jadi 50:50. Tapi saat Marilyn Vosavang, wanita super jenius ber-IQ 228 ini diberi pertanyaan yang sama di kolom minggunya pada tahun 1990, dia bilang, ya, kamu harus milih pintu lain. Pintu pertama berpeluang 1/3, tapi pintu kedua berpeluang 2/3. Tanggapannya menimbulkan banyak komentar negatif. Vosavang langsung mendapat ribuan surat kebencian yang 90% diantaranya mengatakan kalau dia salah besar dan gak tahu apa-apa soal matematika dasar. Bahkan banyak matematikawan dan PhD juga menyuratinya. Marilyn menanggapi dengan menulis begini, peluang menang 1/3 di pilihan pertama gak bisa naik jadi setengah. Kalau kamu masih ngeyel dan ngerasa probabilitasnya akan berubah setelah pintu kedua dibuka, coba pikirkan semua kemungkinan skenario yang ada. Ada 3 pintu, dan mobil itu bisa ada di balik pintu manapun dengan peluang yang sama. Jadi, 3 skenario punya peluang yang sama. Mobil tadi ditaruh di balik pintu pertama, di balik pintu kedua, dan di balik pintu ketiga. Semisal di situ ada 2 pemain. Pemain satu langsung ngubah pilihannya setelah tahu salah satu pintu berisi kambing. Tapi pemain kedua nggak mengubah pilihannya. Lalu, gimana kelanjutan dari masing-masing contoh ini? Semisal, mobil itu berada di balik pintu pertama dan kedua pemain milih pintu pertama. Lalu, si pembawa acara ngebuka salah satu pintu yang masih ketutup. Dan tadi disebutkan ada 2 kambing di antara 3 pintu. Pemain satu akan ganti milih pintu dan pemain 2 tetap milih pintu yang sama. Maka, pemain kedua akan mendapat hadiah mobil. Profesor 1, Marilyn 0. Tapi, kita juga perlu mikirin 2 skenario lain. Saat ini, mobil itu berada di balik pintu 2 dan kedua pemain milih pintu pertama. Pembawa acara ngebuka pintu ketiga yang berisi kambing. Lalu, pemain pertama mengganti pilihannya dan menang. Sedangkan pemain 2 tetap milih pintu pertama, tapi kalah. 1 sama. Kemungkinan terakhir, mobil itu berada di balik pintu ketiga. Para pemain milih pintu pertama. Dan kali ini, pembawa acara ngebuka pintu kedua karena kambing kedua ada di pintu ini. Pemain pertama beralih ke pintu ketiga, lalu dia menang. Sedangkan pemain kedua tetap milih pintu pertama, tapi dia kalah. Jadi, pemain yang nggak mengganti pilihan cuma menang 1 kali saat dia milih pintu yang tepat dengan peluang 1/3. Pemain satu cuma kalah dalam 1 skenario saat dia langsung milih pintu yang tepat kemudian menggantinya. Tapi dia menang dalam 2 skenario lain saat mobil itu berada di balik salah satu dari 2 pintu lain. Vosavang ngusulin cara brilian lain untuk memodifikasi masalah ini agar lebih jelas. Bayangin di situ nggak cuma ada 3 pintu, tapi ada 1 juta. Mobil tadi ada di balik salah satu pintu, dan kamu harus nentuin pilihan. Akhirnya kamu milih pintu pertama. Lalu, si pembawa acara ngebuka semua pintu, kecuali pintu nomor 777.777. Semua pintu di situ berisi kambing. Jadi kemungkinan mobilnya ada di balik pintu yang kamu pilih atau di balik pintu nomor 777.777. Apa kamu mau pilih pintu lain? Jelas dong, saat kamu milih pintu pertama kali, peluangmu mendapat mobil sebesar 1/1 juta.
Dan setelah kamu nentuin pilihan lain antara pintu 1 dan pintu 777.777, peluang yang kamu punya masih 1 per sejuta, tapi pintu nomor 777.777 telah mengakumulasi peluang dari semua pintu lain yang terbuka. Kasus dengan 3 pintu tadi juga sama, tapi nggak sejelas ini. Lalu, siapa sih wanita super jenius yang udah bikin para profesor mati kutu ini? Marilyn Vaux Zavang lahir pada 11 Agustus 1946 di Missouri. Dia punya nama belakang ibunya, dan menariknya, kata Zavang berarti orang terpelajar dalam bahasa Prancis. Marilyn adalah keturunan dari fisikawan terkenal Ernst Mach. Dia ikut tes IQ pertamanya saat berumur 10 tahun. Dengan skor 228. Padahal IQ rata-rata orang dewasa cuma berada di angka 100. Orang tua Marilyn sudah tahu soal kecerdasannya, tapi mereka merahasiakannya agar dia bisa hidup normal. Saat remaja, dia pengen jadi penulis. Makanya dia nulis di surat kabar lokal dengan nama samaran. Saat dia pengen jadi penulis tetap, dia perlu keuangan yang stabil. Akhirnya, Marilyn muda putus kuliah setelah 2 tahun karena bosan. Lalu, dia mulai berinvestasi. Dan 5 tahun kemudian, investasinya ini bisa memantapkan dirinya untuk bisa mendedikasikan diri sebagai penulis. Pada tahun 1985, buku rekor dunia Guinness mendapatkan informasi skor IQ Marilyn dari The Mega Society, sebuah komunitas yang berisi orang-orang super cerdas. Nama Marilyn Vaux Zavang mulai dikenal dan dia menerima banyak perhatian media. Majalah Parade juga menulis artikel tentang dia. Sampai-sampai mereka nawarin dia untuk nulis kolomnya sendiri. Tanpa babi bu, Marilyn pun memanfaatkan kesempatan ini. Dia bikin kolom Ask Marilyn untuk menjawab berbagai pertanyaan rumit, mecahin teka-teki, dan menerbitkannya sendiri. Disinilah dia ngasih jawaban terkenalnya pada masalah Monty Hall tadi. Tapi nggak cuma itu aja masalah kontroversial yang bisa dia pecahin. Masih ada satu lagi. Ada penjaga toko yang bilang dia punya 2 anjing beagle baru, tapi dia nggak tahu jenis kelaminnya. Padahal dia cuma pengen anjing yang jantan. Lalu dia minta orang lain untuk mandiin kedua anjingnya. Ternyata minimal salah satu anjing itu berjenis kelamin jantan. Berapa peluang anjing yang satunya juga jantan? Coba pikirin baik-baik. Kebanyakan orang akan bilang ada 3 kemungkinan skenario. 2 beagle itu berjenis kelamin jantan, 2 betina, atau 1 jantan dan 1 betina. Karena salah satu anjing itu jantan, maka tinggal ada 2 pilihan, yaitu 2 jantan atau 1 jantan dan 1 betina. Jadi peluang 2 jantan adalah setengah. Tapi Marilyn Vaux Zavang menjawab 1/3. Jawaban ini bikin pembacanya kebingungan. Tapi kuncinya, 2 anak anjing itu berbeda jenis dan kita perlu ngebedain keduanya. Misalnya, ada anjing A dan anjing B. Sekarang ada berapa kombinasinya? Keduanya betina, 1. Keduanya jantan, 2. Lalu A adalah jantan dan B adalah betina, 3. Dan terakhir, A adalah betina dan B adalah pejantan, 4. Jadi, ada 3 kasus berbeda saat salah satu anjing berjenis kelamin jantan. Saat kita tahu minimal ada 1 anjing jantan, kombinasi 2 pejantan berpeluang 1/3. Selama lebih dari semua penumpang menatap awak kabin yang berjalan terburu-buru. Dia mengabaikan semua permintaan dan langsung masuk ke kokpit. Mereka cuma bisa saling menatap sambil kebingungan. Jangan-jangan pesawatnya bermasalah. Di antara para penumpang yang cemas itu, ada pria yang duduk tenang menunggu rencananya berjalan mulus. Gak ada yang tahu pasti bahaya apa yang sedang mengintai. Saat itu perayaan Thanksgiving, para penumpang naik pesawat dari Portland, Oregon ke Seattle, Washington untuk ngerayain Thanksgiving. Kondisi di bandara normal-normal aja, tapi tiba-tiba D.B. Cooper menyelinap. Gak ada yang curiga dengan pria misterius ini. D.B. Cooper sendiri bukan nama aslinya. Bahkan sampai sekarang gak ada yang tahu pasti identitasnya.
Kita cuma tahu dia membeli tiket atas nama Dan Cooper. Tapi sejak media meliput berita tentang pria ini, dia dijuluki sebagai DP Cooper. Menurut para saksi, dia dideskripsikan sebagai pria paruh-baya berumur 40-an tahun. Saat itu dia memakai jas warna gelap dengan mantel hitam dipadukan dengan kemeja putih dan dasi hitam tipis. Penerbangan tersebut berlangsung cukup singkat, sekitar 37 menit, jadi nggak ada yang menduga akan terjadi hal-hal buruk. Cooper naik pesawat Boeing 727 dengan membawa koper hitam dan bungkus kertas coklat. Saat itu belum ada pemeriksaan identitas maupun scanning koper sebagai langkah keselamatan, jadi penumpang tinggal masuk dan duduk di pesawat. Cooper sengaja duduk di barisan belakang dan pesan minuman saat pesawatnya mau lepas landas. Sesaat kemudian, pilot ngasih pengumuman pesawat sudah siap terbang. Semua penumpang udah nggak sabar pengen makan kalkun lezat bareng keluarganya dalam setengah jam ke depan. Tapi Cooper punya rencana lain, dia menunggu sampai pesawatnya mengudara. Setelah para penumpang mulai sibuk dengan urusannya masing-masing, dia memegang catatan dan menunggu awak kabin berjalan di dekatnya. Dengan begini dia bisa ngasihin catatan itu, apalagi kursi awak kabin cuma ada di belakangnya. Awalnya, awak kabin gak begitu ambil pusing, dia kira pria paruh-baya itu cuma ngasih nomor teleponnya. Tapi Cooper membungkukkan badan dan minta dia untuk ngebaca catatannya. Wajah awak kabin itu seketika pucat. Dia nggak tahu kalau Cooper memang serius atau cuma iseng. Tapi ekspresi muka Cooper kelihatan serius. Di kertas itu tertulis kalau dia membawa barang berbahaya. Biar semua penumpang tetap aman, dia minta uang $200.000 atau sekitar 3 miliar rupiah paling lambat jam 5 sore. Bagi Cooper sebagai perusuh di pesawat, uang segitu memang gak seberapa, tapi dalam kurs sekarang nilainya sekitar $1,4 juta atau 21 miliar rupiah. Dia juga minta 2 parasut cadangan dan 2 parasut utama. Awak kabin langsung ngasih tahu pesan Cooper ke pilot dan dia segera mengumumkan isinya lewat radio. Para penumpang akhirnya tahu rencana Cooper dan mereka udah curiga sejak si awak kabin kelihatan gelisah dan gak nyaman. Saat pesawat mendarat di Seattle, Cooper masih belum puas. Rupanya dia yakin banget sama rencananya. Setelah ngasihin uang itu, kru pesawat mulai ngisi bahan bakar supaya Cooper bisa ngelanjutin rencananya. Mereka juga memberikan parasut yang Cooper minta. Saking cermatnya, dia nggak ngebolehin siapapun turun dari pesawat sebelum dia ngedapetin uang itu. Dia meminta 4 parasut yang dibawa FBI dari sekolah terjun payung. Begitu menerima parasutnya, dia langsung ngebebasin para penumpang. Di atas pesawat tinggal ada 3 kru kokpit dan 3 awak kabin. Cooper marah karena mereka lamban saat mengisi bahan bakar. Ditambah lagi mereka nggak nyerahin uangnya di dalam ransel seperti yang dia minta, tapi para saksi mengatakan dia tetap tenang dan nggak ngamuk ke orang lain. Akhirnya pesawat itu lepas landas dan gak ada yang tahu rencana Cooper. Dia nunjukin rencana penerbangannya ke pilot, lalu menyuruhnya terbang ke kota Meksiko sepelan mungkin pada ketinggian 3.000 meter. Diduga dia punya pengalaman penerbangan karena rute itu tersusun sangat rapi. Cooper minta mereka nggak menarik roda pendaratan saat lepas landas dan ngebiarin kabin pesawat nggak bertekanan. Rencananya mulai dijalankan, tapi ada satu kendala. Cooper dikasih tahu pesawat itu cuma bisa terbang sejauh 1.600 km dengan bahan bakar yang tersisa. Jadi dia nggak akan sampai ke Meksiko. Tapi kemudian Cooper minta mereka untuk ngisi bahan bakar lagi. Mereka pun berencana mendarat di Bandara Internasional Reno Tahoe, Nevada. Tapi bisa-bisa Cooper malah nggak bisa kabur dengan uang itu. Jadi dia minta semua kru untuk nunggu di dekat kokpit dan dia duduk sendirian di kursi penumpang. Sekitar 4 atau 5 menit setelah pesawat lepas landas dari Seattle, lampu peringatan mulai berkedip, yang artinya tekanan kabin mengalami perubahan. Salah satu saksi sempat ngelihat Cooper mulai masukin uang tebusan ke pinggangnya saat dia memakai parasut. Awak kabin juga menawarinya bantuan lewat intercom, tapi dia menolak dan setelah itu dia nggak bilang apa-apa lagi. Saat tangga diturunkan dari ekor pesawat, bagian belakangnya langsung miring ke atas, tapi pilot berpengalaman bisa menjaga pesawat tetap seimbang. Dia langsung ngasih tahu Cooper kalau mereka akan mendarat dan memintanya menutup tangga buritan. Tapi nggak ada jawaban dan nggak ada kru yang ngecek keberadaan Cooper di belakang pesawat.
pesawat itu mendarat dengan bagian belakangnya dalam kondisi terbuka. FBI langsung datang ke TKP untuk menyisir area dan nyari keberadaan Cooper. Tapi setelah 30 menit, Cooper nggak ditemukan. Mereka yakin Cooper lompat dari pesawat dengan uang yang diikatkan ke pinggang menggunakan parasut di malam hari. Sejak saat itu, nggak ada yang melihat Cooper lagi. Nggak ada yang bisa mastiin kalau dia berhasil ke Meksiko dan nggak ada bukti yang nunjukin kalau dia selamat. Sebagian uang yang nomor serinya cocok dengan uang tebusan Cooper ditemukan di Washington, tapi cuma itu aja. Mungkin Cooper pernah balik ke Washington, atau bisa jadi uang itu sudah ditemukan di suatu tempat dan dihabisin oleh penemunya. Kalau Cooper masih hidup, mungkin umurnya sudah 90-an tahun, jadi kemungkinan besar dia sudah meninggal. Tapi bukan berarti kasusnya berakhir buntu ya. Banyak orang bahkan terobsesi dengan DB Cooper, lalu mendatangi FBI untuk ngasih tahu merekalah pelakunya. Ternyata mereka cuma cari perhatian. Siapa juga yang nggak mau jadi pusat perhatian dalam kasus ini? FBI bahkan percaya Cooper orang Kanada karena namanya diambil dari karakter buku komik yang bercerita tentang seseorang yang pernah lompat dari pesawat. Jadi banyak teori bermunculan, tapi nggak ada yang meyakinkan. Ada juga sketsa Cooper yang beredar luas, tapi nggak bisa dikonfirmasi. Cooper jadi seleb dan idola bagi sebagian orang, bahkan ada juga yang bikin komunitas CooperCon sebagai ajang pertemuan para penggemar pria misterius ini. Mereka ngumpulin teori dan bukti-bukti yang nunjukin keberadaannya, tapi nggak ada yang tahu pasti. Pada tahun 2016, FBI menghentikan pencarian DB Cooper. Mereka bilang kasus ini telah menyita banyak waktu dan mengecapnya sebagai salah satu investigasi paling melelahkan sepanjang sejarah. Yang kita tahu, peristiwa ini telah mengubah pemikiran dan sikap kita saat naik pesawat. Seorang pasien berusia 28 tahun datang ke rumah sakit dengan gejala menyakitkan. Dia menjelaskan kepada dokter bahwa dia merasakan sensasi sangat tidak nyaman di dada dan sudah batuk parah selama beberapa waktu. Staf medis langsung tahu mereka nggak boleh buang waktu, jadi dia dijadwalkan untuk menjalani ronsen. Anehnya, nggak ada yang aneh dengan hasil ronsennya. Hanya ada massa di paru-parunya yang harus dikeluarkan sesegera mungkin, dan ini jelas bukan berita terbaik bagi sang pasien, tapi para dokter sudah pernah melihat kasus seperti ini. Namun demikian, pendapat pertama itu berubah pada hari operasi. Keseluruhan operasi bukan cuma berjalan lebih sulit dari dugaan, tapi massa yang mereka keluarkan dari pasien punya bentuk yang tak biasa. Saat sampel dikirim untuk penyelidikan lebih lanjut, para dokter bingung karena itu ternyata pohon cemara kecil. Para dokter yang turun tangan dalam operasi itu berpikir pria tersebut pasti telah menghirup benihnya yang kemudian menetap di dalam paru-paru. Setelah benih tumbuh jadi pohon muda, jarum-jarum kecilnya mulai merusak jaringan di sekitarnya yang mengakibatkan rasa tak nyaman di dada dan menyebabkan batuk. Saat kisah itu makin populer, para ilmuwan mulai melirik kisah misterius itu. Dan mereka nggak begitu cepat menerimanya dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar cerita itu dibuat-buat. Alasannya, sebagian besar tumbuhan butuh banyak sinar matahari untuk tumbuh dan itu nggak ada di paru-paru manusia. Selain itu, jika benih bisa tumbuh semudah itu, kita semua pasti punya sesuatu yang tumbuh di tubuh kita kan? Benih kecil nggak terlalu sulit ditelan atau dihirup. Ini bukan satu-satunya cerita tentang tumbuhan yang tumbuh di paru-paru manusia yang membingungkan para ilmuwan. Pada tahun 2010, seorang pria dari Massachusetts dirawat di rumah sakit setelah paru-parunya mengempis. Sekali lagi, para dokter tak terkejut melihatnya karena sang pasien sudah punya riwayat masalah pernapasan. Meski begitu, mereka menemukan massa di dalam paru-paru pria itu dan segera mengeluarkannya. Yang mereka temukan sama mengejutkannya dengan pohon cemara, yaitu tanaman kacang polong kecil. Tapi kali ini, dokter mengatakan pria itu mungkin makan kacang polong saat makan malam, tapi kacang itu salah jalan dan gak masuk ke perutnya sebagaimana mestinya. Begitu sampai di paru-paru, kacang kecil itu mulai nyaman dan bertunas. Kebenarannya agak lebih rumit dalam kasus ini, tapi itu membuatnya lebih masuk akal.
Ternyata panjang potongan yang dikeluarkan dari paru-paru pria itu hanya sekitar 1 cm. Objek sekecil itu nggak memenuhi syarat sebagai tanaman dewasa, tapi benih itu masih bisa tumbuh. Alasannya, biji kacang polong bisa bertunas meski tanpa cahaya dan secara alami tumbuh di bawah tanah. Biji ini tak butuh cahaya apapun pada saat ini karena punya cukup energi yang tersimpan di dalamnya untuk membantunya tumbuh hingga permukaan tanah, tempatnya mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkannya untuk terus tumbuh. Karena hubungannya dengan matahari, tumbuhan disebut autotrof atau organisme yang menggunakan paparan cahaya untuk makan. Banyak dari kita berpikir bahwa tanaman mendapatkan makanan hariannya dari tanah tempat kita menanamnya. Tapi bukan itu yang sebenarnya dengan yang dimaksud memberinya makan. Tumbuhan butuh sinar matahari, air, dan gas di udara untuk menghasilkan glukosa, zat yang mereka pakai untuk makanan. Seluruh proses ini disebut fotosintesis dan dilakukan oleh semua tumbuhan, alga, dan bahkan sekumpulan mikroorganisme seperti bakteri belerang ungu. Kembali ke pasien kita yang malang, meski biji kacang itu mungkin telah berkecambah karena kelembapan di paru-paru cukup untuk bertahan hidup, biji itu nggak tumbuh menjadi tanaman seukuran penuh. Dia butuh sinar matahari agar fotosintesis dapat dimulai. Tapi bukan berarti itu tak merusak atau berbahaya. Banyak dokter UGD lain yang juga punya cerita serupa. Seperti kisah dari dokter di Essex yang pasien awalnya terlihat kehilangan gigi palsunya. Wanita itu sudah lanjut usia dan punya masalah ingatan, dan para dokter awalnya tak terlalu memikirkan kesalahan ini. Namun ternyata wanita itu ditemukan punya beberapa masalah lain dengan paru-parunya. Gak butuh waktu lama bagi mereka untuk menarik kesimpulan dan mengetahui bahwa gigi palsu bagian atas wanita itu tidak hilang, melainkan ada di dalam tubuhnya. Wanita itu menelannya, tapi tak menyadarinya dan tersangkut di bagian bawah tenggorokannya, dan itu juga menyebabkan masalah pernapasan. Tidak semua kecelakaan seperti itu terjadi secara kebetulan. Seorang pria di Inggris ini ingin menawarkan cincin pertunangan impiannya kepada tunangannya, tapi anggarannya tak sesuai. Jadi dia menciptakan sebuah rencana yang dia yakini sebagai rencana cerdas. Dia pergi ke toko perhiasan dan dengan sabar menunggu toko perhiasan itu mengalihkan fokusnya dari cincin selama sepersekian detik. Begitu perhatiannya teralihkan, si pria menelan cincin itu. Toko perhiasan itu tak mudah ditipu dan langsung memanggil polisi. Begitu berada di bawah detektor logam, pria itu hanya bisa mengaku. Pria romantis yang licik itu diantar ke sel tempat dia diharapkan untuk mengeluarkan cincin itu untuk dikembalikan ke pemiliknya. Cerita itu bukan satu-satunya alasan orang ketahuan menelan perhiasan. Seorang wanita pernah datang ke dokter UGD karena mengeluh sakit perut. Tak ada yang aneh tentangnya. Sebaliknya dia adalah wanita parubaya yang modis dan rapi. Pemeriksaan fisiknya tidak mengungkapkan hal mencurigakan tentangnya, tapi sinar X jelas menunjukkan hal mencurigakan. Saat melihat gambar hasil ronsen, para dokter jadi bingung karena banyak sekali perhiasan yang tersangkut di dalam perut dan usus wanita itu. Staf medis langsung bertanya, bagaimana benda-benda itu bisa sampai di sana? Dan tanggapannya bahkan lebih tak masuk akal. Dia bilang dia ingin agar perhiasannya aman dari suaminya yang menurutnya punya kebiasaan buruk memberikan perhiasannya kepada wanita lain. Cowok yang baik. Seorang dokter lain ingat punya seorang pasien dengan tutup botol tersangkut di tenggorokannya. Masalahnya, dia bahkan gak menyadari ada benda asing di dalam dirinya dan itu baru ditemukan pada pemeriksaan rutin. Untungnya mereka tak butuh operasi untuk mengeluarkan yang satu ini. Dokter berhasil mengeluarkannya menggunakan jaring medis kecil dan mereka ingin tahu bagaimana pria ini bisa membuat tutup botol tersangkut di tenggorokannya tanpa menyadarinya. Tanggapannya sederhana, dia ingat dia minum air beberapa hari sebelumnya, tapi nggak bisa nemu tutupnya. Dia melupakan semuanya dan melanjutkan harinya. Ternyata hal-hal usil yang kita lakukan saat muda bisa kembali menghantui kita bertahun-tahun kemudian. Seorang wanita berusia 30 tahun mendapat pelajaran berharga dengan cara yang sulit saat dia masuk ruang UGD dengan hidung tersumbat. Semua obat gagal menyembuhkannya, jadi dia harus memeriksakannya ke seorang profesional.
Begitu memeriksanya, para dokter menyadari ada jaringan yang meradang di hidungnya dan sesuatu yang menyerupai benda asing. Sepertinya objek itu sudah cukup lama ada di sana. Mereka nggak tahu apa itu, jadi dia segera dibawa ke ruang operasi. Yang dikeluarkan oleh ahli bedah kemudian diambil untuk diselidiki lebih lanjut, dan ternyata itu adalah bahan yang mirip kertas. Setelah mereka menanyainya, "Bangun, bangun, hari baru di era Victoria. Kenalin, ini Daphne, warga lokal London dari abad ke-19. Dia dan suaminya John adalah warga era Victoria biasa, meski ada rumor di abad ke-21 yang bilang banyak orang menikah muda, mereka enggak kok. Sebenarnya, saat itu sedikit sekali orang yang menikah di bawah umur 22 tahun. Bangun pagi akan jauh lebih mudah kalau hawa di rumah mereka nggak begitu dingin. Daphne dan John nggak begitu kaya, jadi mereka nggak punya sistem pemanas sentral gaya Victoria, yaitu perapian batu bara dengan jeruji besi. Tapi orang kaya yang punya pemanas itu pun nggak begitu suka menyalakannya. Pemanas itu cukup mahal. Satu-satunya yang menjaga Daphne dan masyarakat era Victoria lain dari hawa dingin adalah permadani tua. Iya, kamu nggak akan suka menginjak lantai tanpa alas kaki. Selain itu, karena di dalam ruangan sama sekali nggak ada ventilasi, udara di rumah gaya Victoria cukup pengap. Jadi para dokter menganjurkan untuk membuka jendela semalaman agar semua bau tak sedap keluar. Daphne biasanya bangun sendiri, suaminya pekerja pabrik dan harus tepat waktu. Untuk itu suaminya memakai jasa knocker-upper, yaitu orang-orang yang menyusuri jalan pagi-pagi benar dan dengan sengaja mengetuk jendela. Itu alternatif yang lumayan ekonomis dibanding arloji dan jam. Tiap pagi, di kamar mandi darurat untuk menyegarkan diri, yang dibutuhkan Daphne adalah sebuah baskom, ember kotoran, sepotong kain, dan sedikit sabun. Bahan utamanya adalah seteko air panas, supaya seluruh rutinitas pagi itu nggak begitu bikin stres. Sabun era Victoria pun nggak bisa berbusa di air dingin. Tipsnya akan lebih mudah dan lebih hangat kalau anggota badan dibasuh satu persatu. Kalau soal rutinitas kecantikan, pastinya saat itu belum ada salon kuku, tapi kalaupun udah ada, kemungkinan salon ini nggak populer di kalangan wanita pekerja. Kuku pink dan kulit lembut adalah pertanda kemalasan, hal yang sama sekali nggak keren. Sebaliknya, wanita ningrat era Victoria memang punya aturan untuk kuku mereka, yaitu tanpa noda dan nggak bergerigi, kuku harus oval dan nggak boleh diwarnai. Wanita bangsawan memakai lemon untuk menjauhkan bintik-bintik dari tangan mereka, sementara wanita kelas pekerja seperti Daphne memilih lemak babi untuk melembutkan kulit mereka. Daphne dan banyak wanita era Victoria lain bekerja dari rumah. Enggak, dia nggak harus Zoom tiap hari. Tapi dia pinter banget menjahit, jadi dia bisa kerja sambil pakai piyama seperti orang-orang sekarang. Gak seperti istrinya, John bekerja shift 16 jam di pabrik dan itu wajar di era Victoria. Tapi kalau dia seorang pengacara, jam kerjanya lebih sedikit dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Pria dari kelas atas biasanya berbisnis dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Karena belum ada smartphone, John nggak bisa pesan Uber, jadi dia harus berjalan sejauh 6 km lebih, pulang pergi setiap hari. Sebagai ganti taksi ada kereta kuda, tapi perjalanannya bisa menyakitkan karena nggak ada sistem suspensi dan tempat duduknya sempit, plus nggak nyaman juga. Ada juga kereta penumpang yang ditarik kuda, tapi penumpang sering ngeluh kalau kuda mendadak berhenti, mereka bisa terlempar ke jalan. Hei, apa kamu melewatkan sarapan? Atau buru-buru ambil makanan sebelum pergi kerja seperti John? Kalau gitu kamu punya kesamaan dengan para pekerja era Victoria. Sarapan mereka tergantung pada keterjangkauan tempat kerja. Kalau tempat kerja bisa ditempuh dengan jalan kaki, mereka bisa berbagi sarapan hangat dan enak dengan keluarga mereka. Tapi kalau enggak, makan pagi akan berlangsung cepat dan nggak begitu istimewa. Kuis singkat nih tentang sarapan khas kelas pekerja era Victoria. A. Roti panggang alpukat dengan smoothie. B. Croissant dan cappuccino. C. Roti dan minuman berbahan dasar barley berbusa. Yap, sarapan mereka roti atau kadang bubur, tergantung daerahnya di Inggris, dan minuman barley itu lebih dikenal sebagai bir yang dipercaya penuh vitamin penting untuk menghadapi hari yang melelahkan. Bonus, menu ini nggak perlu dimasak, semacam fast food gaya Victoria gitu deh. Tapi banyak juga yang lebih suka teh, kopi, dan coklat juga mulai populer. Waktu berangkat kerja, John kecipratan lumpur.
Aku mau ganti baju aja. Kemeja bersih wangi bunga dari pelembut pakaian itu emang nyaman banget, pikirnya. Bercanda, Deng. Saat itu belum ada pelembut pakaian wangi bunga lah. Istrinya Daphne belum pernah denger juga soal mesin cuci ataupun pelembut. Dan gak ada yang suka mencuci pakaian waktu itu. Alasan utamanya karena prosedur ini bisa butuh waktu sampai 3 hari. Yang punya uang lebih pasti bakal bayar orang lain untuk nyuci baju. Masalah nomor 1, gak ada air panas di rumah-rumah. Masalah nomor 2, kalau orang menjerang air untuk cucian, proses memasak di rumah bakalan terhambat karena di dapur gak ada tempat kosong. Mencuci pakaian selalu diawali dengan ngecekin lubang-lubang di pakaian untuk diperbaiki dulu sebelum dicuci. Lalu pakaian harus direndam, biasanya dilakukan setiap hari Sabtu. Proses ini bisa lama sekali karena ada noda yang butuh waktu untuk bisa larut dalam air. Untungnya lumpur mudah larut. John beruntung. Satu-satunya bahan penghilang noda yang tersedia cuma soda cuci. Sampai Senin pagi, pakaian sudah terendam dengan baik dan siap dicuci. Sebagian orang memakai sabun di tempat-tempat berminyak seperti Kerah, tapi sabun masih cukup mahal. Berikutnya proses pemindahan, memeras, dan menggantung seluruh cucian sampai kering. Paling enggak pakaian bisa dipakai lagi di hari Selasa. Prosedur ini berlaku untuk kain katun, tapi kalau bahan wol lebih sulit lagi. Bayangin kalau kamu punya pakaian khusus, misalnya aja korset. Oh iya, korset ketat nggak begitu populer di era Victoria. Iya, orang-orang di era itu emang mengklaim pinggang kecil bisa dicapai cuma dengan memakai korset ketat secara teratur. Tapi, para wanita memakainya bukan sebagai barang fashion. Para dokter era Victoria percaya bahwa korset bisa membantu kita mendapatkan postur sehat dan korset bisa menjaga keselarasan organ dalam. Daphne nggak suka tuh, tapi dia bisa bikinin kamu korset. Di masa Victoria, warna pakaian kadang tergantung pada pencuciannya. Masalahnya pakaian putih lebih mudah direbus dan diputihkan dibanding warna-warna terang, jadi anak-anak sering memakai pakaian putih agar kalau diperlukan, noda mudah dibersihkan. Makin besar si anak, makin intens warna yang dipakai. Fakta seru, pink sebagai versi merah yang lebih pucat dianggap sebagai warna kuat dan maskulin loh, dan diperuntukkan bagi anak lelaki. Karena anak-anak perempuan lebih suka warna biru. Sekitar tahun 1940-an, situasi berubah dan pink mulai dikaitkan dengan anak perempuan. Daphne juga sering bikin pakaian pink dan biru dan dia mendapat sekitar 10 shilling seminggu seperti penjahit wanita lainnya. Dengan uang ini Daphne bisa membayar sewa mingguan 6 shilling. Sisanya bisa dihabiskan untuk makanan atau apapun yang dia butuhkan. Dengan 1 shilling, dia bisa membeli teh untuk seminggu, 5 bongkah roti harganya sekitar 12 penny alias 1 shilling juga. Vegetarian bisa untung nih, dengan 12 penny dia bisa mendapat 8 kilo sayuran lebih. Harga 1 sak batu bara sekitar 1 shilling juga. Ngerti kan sekarang kenapa Daphne dan John gak punya perapian? Bisa dibilang mereka gak mau bakar-bakar uang lah. Dengan 1 shilling, John juga bisa membeli pakaian baru kalau pakaian lamanya rusak pas dicuci setelah kecipratan lumpur. Kembali ke fasilitas rumah, toiletnya gimana? Toilet umum pertama di Inggris dibuka tahun 1851 dan bahkan ditunjukkan di pameran besar tahun itu. Toilet gaya Victoria biasanya punya pipa berbentuk huruf S, tujuannya untuk mencegah bau tak sedap karena bau tak sedap dipercaya berbahaya bagi kesehatan. Mengganggu kenyamanan hidung juga sih. Tapi sekali lagi, ini barang mewah. Flat biasa dan rumah-rumah pedesaan memakai fasilitas toilet yang kurang nyaman. Sorry, Daphne nggak nunjukin toilet macam apa yang dia punya. Halo Sobat Sisi Terang. Aku baru aja ke toko perhiasan buat ngebeliin pacarku cincin tunangan cantik loh. Pas aku lagi lihat-lihat, penjualnya nyeritain tentang berbagai batu permata. Salah satunya yaitu legenda tentang alasan dibalik keluarga kerajaan Inggris yang nggak pernah beli batu rubi. Ini menarik sih. Konon katanya, para penguasa kerajaan Inggris menganggap rubi sebagai pembawa sial. Tapi mereka bisa nyimpulin ini dari mana ya? Dan sejak kapan tahayul ini mulai menyebar? Nggak ada yang tahu, tapi banyak orang telah mengaitkannya dengan Ratu Victoria. Jadi ceritanya, raja di abad ke-19 nggak suka dengan batu permata merah ini.
Kamu tahu kan, Victoria alias nenek buyut dari Elizabeth II adalah ratu yang berpengaruh, terutama dalam hal tren mode. Dan apapun yang disukai oleh sang ratu trendy ini seketika akan jadi keharusan. Buktinya, kamu pasti masih ingat, gaun pengantin putih baru menjadi tren setelah pernikahan Ratu Victoria dan Pangeran Albert pada tahun 1840. Sebelumnya, pengantin wanita bisa pakai semua warna, dan warna yang paling dianggap membawa sial justru, jangan kaget ya, putih. Sebelum Victoria memakainya, warna putih diasosiasikan dengan kesialan. Sejumlah budaya seperti orang India masih menganutnya. Karena ratu bisa langsung mengubah anggapan buruk ini menjadi kebiasaan pernikahan yang berlangsung selama berabad-abad. Wajar aja kan kalau orang yang sama nyiptain tren sebaliknya dengan ruby? Tetapi Victoria nggak memakai ruby di pernikahannya. Dia pakai safir dan berlian. Nah lalu, kenapa ya sang ratu dikira nggak suka ruby? Selera pribadi aja atau mungkin takut sama kutukan kuno? Kita lihat faktanya aja ya. Ibu Victoria ngerayain pernikahan putrinya dengan ngasihin hadiah perhiasan bernama Ruby Purare. Purare sendiri adalah set-set permata yang dipakai oleh pihak kerajaan, misalnya anting dan kalung. Sesuai dengan namanya, perhiasan ini memang dipenuhi dengan batu ruby. Sebelum penyerahan, Victoria memakai coronet yang jadi bagian dari set itu pada banyak kesempatan. Ada juga yang bilang kalau suaminya fobia dengan batu ruby, jadi dia melarang sang ratu memakai ruby di pernikahan mereka. Ternyata ini cuma mitos karena cincin pertunangan Victoria yang berbentuk mirip ular itu terbuat dari batu ruby kecil, berlian, dan zamrud. Jadi, meskipun Ratu Victoria udah jadi trendsetter dari banyak tradisi, anggapan soal ruby sebagai pembawa sial nggak termasuk di dalamnya. Memangnya semua bangsawan Inggris nggak pakai ruby ya? Pastinya, ada beberapa nasib buruk yang dikaitkan dengan batu mulia merah ini. Pertunangan dengan cincin ruby yang berlanjut ke pernikahan rupanya nggak bertahan lama. Misalnya, Putri Margaret, adik Ratu Elizabeth II, dan Sarah, Duchess of York, yang telah menikah dengan putra Ratu Andrew. Keduanya bertunangan dengan cincin ruby, dan pernikahan mereka hancur. Kamu pernah dengar belum nih, setelah Mary dari Teck menerima cincin tunangan dari ruby, calon suaminya malah meninggal karena terserang influenza? Jangan langsung percaya sama tahayul dulu deh. Nggak ada bukti yang nunjukin kalau Maria sudah nerima cincin dalam bentuk apapun dari pertunangan itu. Ibunya, Putri Mary Adelaide, alias sepupu Ratu Victoria, memang dapat cincin dari ruby. Pernikahannya cuma sebentar, tapi penyebabnya karena Mary terpaksa menerima lelaki itu karena dia nggak punya pilihan lain. Jadi, ini memang bukan kisah cinta yang epik. Menurutmu, itu karena si ruby ya? Lalu gimana dengan semua pengantin apes lainnya ya yang memakai cincin berbahan ruby? Kalau kita mau nyari contoh pernikahan nggak langgeng di kalangan kerajaan Inggris, daftar teratasnya pasti Henry ke-8. Dari 6 istri Henry, 2 diantaranya mungkin pakai ruby. Anne dari Cleves mengenakan cincin yang mungkin berbahan zamrud dan ruby dalam potret menawan sebelum Henry bersedia menyuntingnya. Sayangnya, Anne yang asli terbukti kurang menawan. Jadi Henry membatalkan pernikahan mereka 1 tahun kemudian. Tapi sisi baiknya, kalau kamu cukup tahu kejadian yang menimpa istri Henry yang lainnya, kayaknya cincin ruby itu membawa keberuntungan tersendiri bagi Anne. Nah, istri lain yang juga memakai cincin ruby bernama Catherine dari Howard, nggak seberuntung itu. Jadi mitos ini bisa benar-benar terbantahkan. Gini aja deh, banyak batu di cincin pertunangan itu berasal dari mahkota. Wajar aja sih kalau keluarga kerajaan punya berbagai perhiasan kepala. Kornet mungil, tiara kecil, dan perhiasan yang bertatahkan potongan ruby terbesar di dunia. Atau ruby pangeran hitam. Kamu baru dengar nama ini ya? Tapi kemungkinan besar kamu pernah melihatnya. Coba deh bayangin raja dan ratu Inggris dengan mahkota besar di kepala mereka. Itu loh yang kelihatan mirip topi bulu besar. Inilah yang disebut dengan Imperial State Crown. Mungkin karena topi ini juga kamu biasa ngelihat penampilan khas mereka sejak kecil. Di bagian tengahnya ada bulatan merah besar. Bener kan?
Buletan ini sebetulnya ruby. Ukurannya memang gede, panjangnya sekitar 5,08 cm dan beratnya 170 karat. Hampir seberat bola golf. Kedengarannya sih nggak begitu wow kalau kita ngomongin batu permata situ. Ruby terkenal dan bersejarah sebetulnya bukan ruby, tapi spinel. Singkatnya gitu, jadi nggak perlu terlalu teknis lah ya. Nama ini diambil dari Edward dari Woodstock pada abad ke-14. Dia dijuluki dengan nama Pangeran Hitam karena baju besi hitam dan perisai yang dia kenakan. Edward mendapat ruby ini dari raja bernama Don Pedro the Cruel sebagai imbalan karena dia telah membantu mengatasi kerusuhan di wilayah sang raja. Tapi sebelum jatuh ke tangan Edward, permata besar ini punya masa lalu yang sangat misterius dan membingungkan. Sebagian orang percaya, ruby itu telah dikutuk oleh Pangeran Granada atau pemilik ruby sebelum Don Pedro. Nggak ada bukti kalau Don Pedro mengutuk ruby itu sebelum dia memberikannya ke Edward. Tapi sulit juga ya ngebayangin seorang pria berjulukan The Cruel bisa lepas dari permata segede itu tanpa kena apes. Memangnya ruby Pangeran Hitam bisa membawa keberuntungan atau kesialan bagi para bangsawan ya? Itu sih tergantung pada siapa yang kamu tanya. Hendrik V mengenakan helm bertahta permata yang juga menyelipkan ruby Pangeran Hitam saat dia bertempur di Prancis pada abad ke-15. Suatu hari, kepalanya dihantam sangat keras. Dan parahnya, dia hampir kehilangan helm mewahnya itu. Parah. Tapi kemudian, dia selamat. Dan helmnya masih disimpan dengan rubinya. Wah, semoga mujur. Richard III diduga mengenakan ruby Pangeran Hitam saat dia berada di Bosworth Field. Kala itu bertarung dengan Henry Tudor menjelang akhir abad yang sama, yaitu tahun 1485. Jadi singkatnya, Richard nggak begitu beruntung. Ya, intinya ruby itu masih ngasih pengaruh buruk, tapi semuanya cuma rumor. Mungkin dia nggak memakai ruby itu. Selain masalah tadi, coba deh pertimbangin. Ruby itu saat ini menempel di tengah-tengah mahkota yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Kayak yang aku bilang, banyak cincin pertunangan kerajaan memakai permata yang sebelumnya menghiasi mahkota. Bayangin deh, apa jadinya kalau calon mempelai wanita ngasih tahu pangeran yang dicintainya kalau dia pengen pakai cincin ruby besar dan kinclong? Nggak tahu deh, mungkin dia minta ruby Pangeran Hitam sebagai berlian terbesar. Kalau ngelihat kisah cinta Romeo dan Juliet, kita tentu paham soal gelora cinta remaja yang menggebu-gebu. Tapi kalau ngomongin keluarga kerajaan yang seringnya menikahi bangsawan dari negara lain, penolakan kayak gini bisa-bisa malah memicu konflik besar. Masalah kayak gini lebih baik dihindari aja dengan nyebarin mitos kan? Lalu sang raja bisa bilang begini ke putranya yang dimabuk cinta. Ayah tahu dia suka batu rubi dan ayah juga mau memberikannya. Kamu belum tahu soal kutukan itu ya? Sangat menakutkan. Kalau kamu mencintainya, kamu pasti menginginkan agar doa tetap aman dan bahagia kan? Jadi, kamu harus memastikan dia nggak memakai ruby ini. Atau mungkin trennya udah berubah? Ruby dianggap jadul, lalu diganti berlian. Dan perubahan ini sengaja dilakukan. Di zaman now, kita akan nyari berlian saat mau bertunangan. Tapi nggak selalu gitu juga sih. Sebelum tahun 1940, cuma sekitar 10% calon pengantin yang memakai cincin berlian. Apanya yang berubah? Nah, para ahli menarget kampanye iklan perhiasan bernama De Beers Diamonds untuk mengaitkan batu mulia ini dengan cinta. Ternyata berhasil. Tapi anggota keluarga kerajaan yang kental dengan tahayul akan melakukan sumpah sebagai alat bukti. Kalau ruby bikin pernikahan mereka kandas, berlian bikin langgeng. Seperti pernikahan Camilla dan Charles selama 15 tahun. Sophie dan Edward bisa langgeng sampai 20 tahun. Ratu Elizabeth sendiri memakai cincin tunangan berlian. Dia dan Pangeran Philip telah menikah selama lebih dari 70 tahun. Mungkin karena sejarah atau cuma tren? Menurutmu gimana? Kenapa sih para bangsawan kerajaan Inggris nggak pakai ruby?